Halo, selamat datang di channel Ngobrolin Investasi. Ini adalah channel YouTube yang gua sengaja buat kita ngobrolin tentang investasi-investasi di sini. Tentu saja investasi itu banyak macamnya, tapi pada awal-awalnya gua akan bahas mengenai tentang investasi yang kita bisa semua lakuin dan tentu saja modalnya nggak terlalu besar dan pastinya ini sudah terbukti. Jadi bukan investasi bodong nih, yaitu investasi di pasar saham. Jadi gue udah berinvestasi di pasar saham ya sekitar 10 tahun lamanya lah. Gitu. Dari pertama memang gue menggunakan si sekuritas ini. Memang dulu namanya udah ganti-ganti. Jadi dulu namanya itu e-trading, terus dibeli sama perusahaan Korea jadi Daewoo, sekarang dibeli lagi oleh Mirai Asset gitu. Tapi sebelumnya kita bakal kenalan dulu nih gitu. Jadi gue mau cerita dulu pas awal-awal kenapa sih gue bisa tertarik dengan dunia investasi. Gua tuh dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa aja. Jadi papi pekerja, ibu adalah seorang ibu rumah tangga. Jadi untuk secara keuangan gini, kita ya berkecukupan tapi tidak berkelebihan juga gitu. Dan gua melihat eh, ayah gua yang bekerja tuh dari pagi bahkan sampai malam gitu untuk memenuhi kehidupan keluarga, di mana gua juga tiga bersaudara, di mana dia waktu dulu tuh dia harus menyekolahkan, membiayai kuliah dan sekolah tuh untuk ketiga bersaudara ini dan kakak adik gua gitu. Nah, terus gua melihat kok kayak bosen gitu ya, misalnya hidup tuh karena pagi kerja, pulang malam kerja, istirahat, pagi sudah kerja lagi dan kehidupannya terus berulang gitu. Dan gue juga ngerasa kalian tuh harus punya yang namanya alasan untuk berinvestasi gitu, karena ada yang istilahnya namanya tuh why itu adalah kenapa, alasan kalian berinvestasi. Karena ketika kalian tidak punya why yang kuat gitu, kalian nggak akan punya alasan untuk memulai investasi ini gitu. Jadi latar belakang ini adalah why-nya gua gitu, karena gua melihat ayah gua nggak bisa dengan bebasnya nih menikmati kehidupannya gitu, karena penuh dengan kerjaan gitu. Di saat berlibur penuh dengan kerjaan, di saat ngapa-ngapain pun takut keluar uang karena uangnya pas-pasan gitu. Karena itu gua mencoba untuk mengenal dunia investasi ini gitu. Awalnya tuh perjalanannya gue dari setelah mau lulus kuliah nih, jadi semester-semester akhir, gue berpikir untuk mencoba berinvestasi. Tapi pada awalnya gue sebenarnya adalah orang yang penakut nih, bukan penakut tapi yang menghitung resiko. Jadi gue tidak akan mengambil sesuatu yang beresiko. Dan salah satu caranya untuk mengurangi resiko adalah meningkatkan kepintaran kita dalam berinvestasi. Nah, dari mana sih gue belajar itu? Memang sebelumnya gue memang lulusan ekonomi, tapi di kuliah sana tidak terlalu banyak sih dibahas tentang investasi seperti ini, walaupun ada gitu. Dan gue banyaknya belajar sendiri. Nah, pada awalnya gue belajar dari yang namanya buku. Tentulah kita udah tahu nih yang namanya buku Rich Dad Poor Dad ya, dari Robert Kiyosaki. Nah, ada yang namanya tuh dia sebut dengan cash flow quadrant. Nah, ini kalian udah pasti tahu nih gitu. Nah, jadi pada waktu itu juga gue langsung nih gitu ya bercita-cita menjadi seorang pebisnis owner atau investor setelah lulus. Tapi kenyataannya tentu aja banyak tantangannya gitu ya. Karena pertama kita tidak punya modal, kedua nggak punya pengalaman juga gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang digumulkan nih setelah gue baca buku ini. Tapi memang benar banget nih, buku ini tuh menceritakan sesuatu yang benar-benar esensial nih untuk di kehidupan kita gitu. Nah, kita lihat aja nih di sini. Jadi ada 4 kuadran yang Robert Kiyosaki, ada kuadran E yaitu kuadran employee, itu adalah karyawan. Ada yang sebelah kiri juga nih sebutnya self-employed, itu adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Biasanya ini adalah pemilik toko seperti itulah. Lalu ada B, business owner, ini adalah pemilik bisnis. Jadi ke pemilik bisnis ini dia bisa punya bisnis yang bekerja tanpa ada pengaruh langsung dari dia gitu. Bahkan ketika dia tinggalin bisnisnya, uh, bisnisnya terus berkembang gitu dan menghasilkan income untuk orangnya. Dan investor adalah mengenai tentang uang yang bekerja untuk Anda gitu. Nah, gue membaca buku Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, dan banyak buku Robert Kiyosaki lainnya, dan memang dia tuh uh, benar sekali ini gitu ya.
dia kan banyak cerita nih tentang uh, yang orang tua sering katain nih, lu sekolah yang rajin, lulus kuliah yang pinter, nanti setelah lulus lu dapat kerjaan yang bagus nih, nanti dapat kerjaan yang bagus tuh punya dapat gaji besar gitu. Karena ya itulah nasihat orang tua yang sering kita dengar, dan orang tua gua pun termasuk orang tua yang seperti itu gitu. Tapi setelah baca buku ini, gua mempunyai keinginan untuk berbisnis dan berinvestasi gitu. Tapi pada lulus kuliah tuh gua masih cukup bingung, dan akhirnya gua memutuskan untuk mencari kerja dulu nih. Jadi untuk pertama sih ya mikirnya untuk cari modal dan untuk cari pengalaman gitu, walaupun memang kedua hal ini tuh sebenarnya nggak cukup relevan sih gitu ketika lu pengen menjadi business owner atau menjadi investor gitu. Nah, jadi singkat cerita, setelah gua kerja di Jakarta nih, di ibu kota, memang nggak terlalu lama karena cita-cita gua tuh menjadi entrepreneur. Gua sempat pulang lagi nih ke Bandung, jadi gua orang Bandung nih aslinya gitu, dan gua pengen berbisnis pada awalnya. Tapi pada kenyataannya memang gue membantu ketika waktu itu nih, jadi gue terpaksa sebenarnya dan sekalian membantu orang tua gue. Karena waktu itu orang tua gue masuk ke usia pensiun, di mana dia di pekerjaan, di dunia kerjanya pun ada masalah gitu ya dengan bosnya nih, karena bosnya sudah mulai masuk ke generasi kedua. Jadi ada anaknya, lalu anaknya pengen mengambil alih, lalu ada konflik lah gitu dengan papa gue, dan akhirnya papa gue keluar, dan papa gue memutuskan untuk membuat usaha sendiri gitu. Jadi pada awalnya tuh gue memang membantu orang tua untuk membuka usaha ini gitu. Tapi setelah selang beberapa lama kelihatan nih gitu, maksudnya beda banget lah gitu ya, misalnya pola pikir seorang papa gue yang memang dulunya kerja dengan gue misalnya yang pengen berbisnis gitu. Jadi pada waktu itu memang susah juga nih gitu kelihatannya gitu, karena bisnisnya sudah mulai jalan tapi memang papa gue apa ya, mengmanage bisnisnya tuh dengan caranya dia ya, mungkin karena memang dia udah sangat terlalu lama di pekerjaannya, dan ini adalah bisnis yang sesuai di bidang pekerjaannya dulu gitu. Lalu mulai nih kelihatan nih, oh kelihatannya nggak terlalu cocok juga nih gitu ya, misalnya kerja sama papa gitu, karena mindsetnya juga berbeda ya, karena ya papa gue adalah orang yang mindsetnya cukup apa ya, cukup kolot lah gitu kalau bahasa orang Bandungnya gitu. Setelah itu, setelah beberapa lama akhirnya gue memutuskan lagi nih, karena gue tahu nih tujuannya gue pengen bisnis dan investasi. Gue pengen bekerja yang berhubungan dengan bisnis gitu. Pada saat itu yang kepikiran adalah gue bekerja di bank sebagai marketing kredit. Kenapa marketing kredit? Karena di saat lu punya pekerjaan itu, dan ketika lu jadi marketing kredit nih gitu ya, orang-orang tuh banyak perusahaan yang bakal minjem uang ke si bank gitu. Tapi sebelum minjem uang ke bank, biasanya tuh bank menilai dulu nih gitu si bisnisnya gitu. Ada 5C lah, kolateral tuh tentang jaminannya, tentang kapabilitas untuk membayarnya, dan tentang ya mungkin yang banyak lain ya, ini gue udah cukup lupa sih gitu. Cuman maksudnya di sana gue bisa bekerja sambil gue belajar bisnis orang lain. Jadi gue bisa belajar ngulik tentang bisnis, dan tentu saja bidang bisnisnya cukup banyak gitu. Dan gue singkat waktu kerja di bank inilah gitu, waktu itu gue sempet banyak belajar gitu. Tapi sambil belajar nih gitu, kadang gue kan memang cita-citanya juga salah satunya berinvestasi. Jadi saat belajar tuh gue juga banyak nih ikut seminar atau misalnya baca buku gitu tentang investasi, tentang berbisnis, tentang entrepreneurship, dan itu membuat gue semakin tertarik sih gitu dengan dunia ini gitu. Walaupun memang pada saat itu gue statusnya masih di employee ya, sebagai karyawan gitu. Tapi memang pada waktu itu gue memulai berinvestasi, karena waktu itu ya mungkin standarnya beda tuh ya untuk gaji di ibu kota dan gaji di Bandung. Jadi kerasa nih gitu kalau kita kerja, memang pemasukan masuk secara terus menerus, tapi ya memang jumlahnya kecil gitu kadang. Nah tapi waktu itu gue pengen berbagi juga nih sama lu, karena jadi ada prinsip
yang namanya investasikan dulu sebelum kamu membelanjakan gitu. Jadi ketika kamu punya gaji, kamu harus sisihkan dulu untuk investasi. Nah, setelah investasi ini barulah kamu belanjakan gitu. Belanja. Nah, jadi jangan terbalik gitu. Kebanyakan orang tuh adalah punya gaji, dia belanja dulu, sisanya buat ditabung atau buat diinvestasi gitu. Sebenarnya cara kaya tuh memang sangat-sangat mudah gitu. Jadi pada intinya jangan punya pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Jadi pendapatan selalu pastikan lebih besar dari pengeluaran, lalu selisihnya kamu investasikan. Ingat, menabung aja nggak cukup gitu, kamu harus investasi gitu. Dan serunya tuh dari sana ya gue belajar tuh dari prinsip-prinsip awalnya, dari disiplin awalnya, karena itu yang kalian harus punya juga nih nanti di dunia kerja nanti gitu, atau mungkin kalian sudah bekerja dan mau memulai gitu. Tapi ketika why-nya ada gitu, ketika kamu punya alasan untuk berinvestasi, kamu akhirnya semakin niat nih gitu dalam berinvestasi, terutama kamu yang bekerja gitu. Jadi pada waktu itu tuh gue cukup banyak baca buku tentang saham gitu, dan ya mungkin ada puluhan, mungkin ratusan, mungkin ya nggak sampai sih, cuman ya gue membekali ilmu karena gue adalah orang yang takut resiko gitu. Karena gue ingat waktu pertama pun investasi pertama gue tuh adalah beli emas tuh. Tapi pada waktu itu juga namanya investasi ya, dan mental mungkin menurut gue sih investasi itu perlu mental gitu. Jadi mental investasi itu ketika lu berani mengambil resiko yang sudah lu perkirakan gitu. Pada waktu dulu memang nggak terlalu biasa sih gue dengan resiko, karena memang gue dilahirkan dengan di keluarga seperti ini, dan gue belum pernah nih berinvestasi sebelumnya gitu. Jadi gue cukup lama nih menabung karena bingung nih mau investasi apa, karena memang nggak gampang. Tapi pertama kali aset investasi yang gue beli adalah emas gitu. Tapi sampai sekarang sih emasnya gue masih simpen gitu karena nggak pernah butuh uang juga sih, sekalian aja simpen nih buat pengalaman gitu ya. Nah setelah itu gue kebetulan nih tertarik dengan dunia pasar saham. Kenapa sih gitu? Karena pasar saham tuh cenderung aman kan, memang sudah terbukti nih gitu, udah puluhan tahun bahkan hampir ratusan tahun memang pasar saham ini sudah ada. Bahkan misalnya membuat beberapa orang yang memang kaya dari saham gitu. Karena kalau kamu lihat si para orang-orang paling kaya di dunia tuh mereka pastinya kaya tuh bukan karena gajinya, tapi mereka punya saham di perusahaan tertentu. Mungkin itu perusahaannya dia sendiri gitu. Jadi kalau kamu lihat mungkin ya sekarang ada Elon Musk, ada Jeff Bezos, yaitu mereka tuh kaya sebenarnya dari si saham ini gitu. Tapi menariknya si saham ini tuh kalian juga bisa punya dengan uang yang nggak terlalu banyak gitu. Jadi modalnya tuh nggak perlu harus terlalu banyak gitu. Iseng aja ya gini, gua pengen coba hitungin misalnya karena ya ada satu lot misalnya, dengan kita lagi ini deh coba lihat saham Antam nih, ini di penutupan hari ini tanggal 20 ya, ini udah cukup sore sih, jadi udah tutup pasarnya. Jadi pada saat pandemi ini tutupnya jam 3 tuh, biasanya jam 4. Harganya 2350 nih. Jadi kalau lu beli satu lot adalah 100 lembar ya. Jadi satu lot sama dengan 100 lembar. Nah, ketika harga Antam adalah 2350 dan lu mau beli satu lot Antam, berarti harganya adalah 235.000 gitu. Sorry. Tapi ini adalah hitungan kotornya. Jadi lu bisa berinvestasi di pasar modal dari 235.000 ini. Dan tentunya nih kalau misalnya kayak ada saham-saham tertentu kayak PSAB atau ini DKFT ini harganya memang jauh lebih murah gitu. Tapi balik lagi nih, gue bahas tentang investasi lagi. Jadi pada intinya disiplin kalian setiap bulan itu harus dibangun dari pertama kali kalian kerja gitu. Karena yang gue pelajari juga nih dari bukunya si Robert Kiyosaki itu, selain untuk pensiun nanti lo punya uang dan bisa menikmati masa tua, tapi yang namanya dunia tuh mencoba menjebak kalian gitu. Menjebak dalam hal apa nih gitu ya? Tentunya jebakannya adalah hutang gitu.
Nah, kenapa hutang? Karena kalau dilihat dari perjalanan hidup orang pada normalnya gitu ya, misalnya pertama kali lulus, cukup nih punya uang nih, pengen nih, cita-cita nih dari dulu gue pengen punya mobil baru. Setelah mobil baru pun, misalnya itu kalian bisa mulai DP mobil mungkin lulus di tahun 21, tanggal apa, 21 tahun lah gitu ya. Setelah itu kalian eh, setelah 3 tahun kerja mungkin di usia 24 tahun kalian mulai nih KPM atau cicil mobil. Jadi kalian beli mobil nih, mobil pertama kalian sangat-sangat didam-idamkan gitu. Nah, biasanya tuh ada cicilan ini ya selama 23 tahun nih, 27 tahun kalian baru beres nyicil dan itu mobil punya lo. Nah, setelah di 27 tahun ini biasanya kalian dihadapkan dengan yang namanya menikah gitu. Ini adalah tahun-tahun saatnya menikah mungkin ya. Nah, biasanya setelah ini pun di sini ada biaya nikah. Nah, biaya nikah ini kan cukup besar nih gitu. Gitu. Nah, selain itu juga ada, setelah ini kalian harus membayar yang namanya KPR gitu. Mungkin ya kebayar-bayar 28 tahun, anggap saja kalian sudah punya KPR gitu. Kalau ini perjalanannya lancar, anggap saja kalian di sini ada 28 tahun cicil KPR. Karena baru pertama kerja cicilnya 25 tahun. Dan ini tuh beres kalian cicil tuh di 53 tahun gitu. Nah, pada intinya sih kenapa disebut dijebak ya karena pada saat kalian punya cicilan atau beban seperti ini, atau apalagi nanti gitu ya setelah menikah kalian punya anak, kalian tuh nggak akan dengan gampangnya keluar atau resign dari pekerjaan kalian gitu. Karena ketika lu punya cicilan, lu punya beban gitu, lu semakin harus berpikir ketika lu harus resign. Misalnya kalau kalian merencanakan untuk berbisnis atau punya usaha sendiri gitu, tapi pada kenyataannya kalian udah punya cicilan, jadi gue mikir nih gitu, ketika gue kehilangan pekerjaan gue nggak punya pendapatan dong gitu. Ketika gue nggak punya pendapatan, gimana gue bisa biayain anak istri gue, atau gue biaya bayar cicilan? Karena kalau nggak bayar cicilan ya nanti aset kita ya disita juga gitu, rumahnya sama bank gitu. Nah, setelah 53 tahun ini kan kita cuma punya beberapa tahun nih gitu, umur sebelum pensiun gitu. Pensiun biasa di umur 56 ya kalau di Indonesia gitu. Jadi nah, biasa ini adalah siklus hidup yang orang-orang selalu hadapin nih gitu pada biasanya gitu. Karena gue tuh berpikir seperti ini, makanya gue pengen yang namanya berbisnis dan berinvestasi gitu untuk menghindari hal-hal yang seperti ini, atau mungkin yang Robert Kiyosaki itu bilangnya sebutnya rat race ya, balapan tikus gitu. Nah, kalau kalian pernah main si cash flow gamenya tuh ya cukup dijelasin sih gitu. Jadi gimana cara keluar dari rat race itu adalah kalian punya passive income yang lebih besar dari si pengeluaran bulanan kalian gitu. Jadi pertama kali itu gue mulai investasi dengan membuka si rekening saham di si Mirai Asset ini gitu. Pertama kali juga dulu sih cukup besar sih ya depositnya di 10 juta gitu. Tapi sekarang saya rasa sih nggak seperti itu gitu. Dan saya juga pengen sih kalian tuh punya alasan gitu kenapa kalian harus berinvestasi. Karena memang berinvestasi itu sesuatu yang perjalanan panjang gitu, bukan sesuatu yang instan. Tapi menurut gua sih yang namanya investasi perlu disiplin dan perlu sedikit pengetahuan lah gitu. Makanya channel ini tuh ada karena untuk memberi kalian pengetahuan mengenai si investasi ini gitu. Sekalian nih misalnya, nah sekarang tuh sebenarnya setelah kalian tahu why-nya, akhirnya kalian mempunyai suatu kekuatan untuk mengambil tindakan. Karena yang menjadikan kalian suatu saat kaya atau misalnya kebebasan finansial atau apapun itu bahasanya adalah kemampuan kalian untuk mengambil tindakan gitu. Jadi kalau di dalam dunia investasi ini tindakannya adalah apa gitu. Kalian bukan berpikir apa yang bakal naik, karena berpikir tuh bukan bertindak gitu. Tapi kalian benar-benar misalnya membeli emas gitu, atau membeli aset investasi lainnya, membeli saham gitu. Nah, itulah yang ingin gua ajak nih ke kalian-kalian di tutorial ini gitu, karena ini adalah tutorial untuk pemula gitu ya. Nah, misalnya sekarang nih, menurut gua sih ya, sebelum gua bahas tentang ini nih, gua bahas detail tentang penjelasan tentang hal-hal seperti ini, ada langkah baiknya adalah si tindakan yang kalian ambil adalah membuka
si rekening saham gitu. Caranya sih gampang ya, sekarang kan tinggal ini ya, tinggal nih tuh ketik aja Mirai Aset ya, buka rekening online gitu. Nah sekarang adalah ini gue udah sempat baca sih ya sebelumnya. Jadi di sini tuh sebenarnya sekuritas tuh ada banyak sih ya. Misalnya kalau lu mau lihat, misalnya nih ini ada list broker. Nah ini adalah sekuritas yang bertransaksi di pasar saham atau pasar modal Indonesia ya. Ini ada banyak sih sebenarnya. Dan kalian tuh bisa memilih nih sebenarnya ya, salah satu dari si sekuritas ini nih. Gua kasih tunjuk aja ya sedikit-sedikit. Tuh ada Mandiri Sekuritas, ada Mega Kapital, yang untuk biasanya ini ya yang masih nama-nama lokal, MNC Sekuritas gitu. Kalian kan pasti udah dengar tuh ada Panin Sekuritas. Dan masih banyak lain sih, cuman memang sekuritas ini nggak banyak gitu. Cuman kalau kalian mau beli atau jual saham pasti melalui sekuritas ini gitu. Jadi gua nggak memaksa kalian untuk berinvestasi di Mirai, karena gue juga nggak dapat komisi apa-apa atau gimana ya. Cuman karena gue dari pertama menggunakan si Mirai Aset ini gitu. Dan Mirai Aset ini tuh namanya apa ya, kode tikernya tuh adalah YP ini tuh, Mirai Aset Sekuritas. Jadi kalau kalian lihat, setelah kamu lihat main saham sih, jadi dia si Mirai Aset ini cukup banyak ya transaksinya, dan menurut saya sih nasabahnya cukup banyak gitu. Nah sebenarnya sih yang membedakan si sekuritas itu ada yang namanya tuh fee ya, namanya ada fee jual, ada fee beli gitu. Kadang itu yang ngebedain gitu, dan biasanya tuh tergantung dengan deposit kalian gitu. Cuman untuk pertama-tama untuk bertindak ya kalian harus nggak usah terlalu banyak mikirin fee gitu ya. Yang penting sih ya buka aja gitu. Jadi misalnya nih anggap aja dengan satu lot Antam tadi itu ada yang namanya fee jual dan fee beli. Fee beli dulu ya, dan fee jual gitu. Nah, biasa tuh ini tergantung nih, beda-beda sekuritas beda-beda fee-nya nih. Kalau yang di Mira ini segini, cuman gue nggak tahu nih ya fee-nya sekarang. Jadi ketika lo beli satu lot Antam dengan harga 2.350, berarti lo ada transaksi di 2.350 gitu. Nah ketika kalian ngitung fee, ya fee-nya adalah segini gitu. Jadi sebenarnya yang kalian harus bayarin pertama-tama tuh adalah segini lah gitu. Misalnya apa, 235.000 tambah si 300 ini gitu. Nah ini adalah total yang kalian harus bayarin gitu. Jadi harga sahamnya ditambah fee. Nah ini yang ngebedain si sekuritas inilah gitu. Dan ada yang namanya margin juga gitu. Margin tuh ya kayak lo ngutang aja lah gitu. Ini kan ada margin rasio nih gitu. Nah ini yang biasanya tiap-tiap sekuritas beda ini margin rasio. Jadi ketika lo beli, lo punya uang 1 juta, anggap saja dengan margin rasio 75%, berarti lo bisa membeli saham itu dengan total 1.750.000. 75% lebih banyak, tapi margin itu dianggap sebagai utang, dan itu ada bunganya harian gitu. Tapi balik lagi nih untuk kalian yang mau mengambil tindakan, jadi sekarang tuh sebenarnya udah cukup dipermudah sih gitu ya, dengan ada hal-halnya seperti ini gitu. Nah kalian tinggal bisa buka akun di Mirai Aset tuh, misalnya nanti tinggal masukkan nomor handphone, kode verifikasi gitu. Dan kalau yang gua baca-baca sih ya untuk sekarang tuh bentar ya coba. Di YouTube ini ada apa nih, coba kita lihat. Sebenarnya salah satu sekuritas yang cukup besar sih ya kalau untuk trading pribadi ya, untuk si retail pribadi gitu. Wah ini memperkenalkan HOTS, yang itu yang tadi gue bilang, Home Online Trading System. Nah, jadi di pembukaan akun ini sebenarnya sih syaratnya sih, misalnya memang kelihatan gitu ya, memang syaratnya tuh nggak terlalu banyak sih gitu. Jadi kalau nggak salah ya, harus sekarang bukannya bisa online, kalian ngisi form bisa online, dan untuk masuk pertama kalinya tuh nggak terlalu kalian tinggal mengisi seperti inilah, nanti juga ada nama rekeningnya gitu.
nanti ada melalui cabangnya mana gitu, dan kalian sebenarnya sih tinggal atau misalnya kita lihat aja ya, ini kebetulan temen gue kerja di Panin Sekuritas, buka rekening gitu ya, jadi gue sempat baca-baca juga sih tuh, lihat. Jadi caranya tuh gampang banget tuh, tinggal mengunjungi, lengkapi data diri, ada iktp npwp tuh, ada foto diri bersama iktp, ada tanda tangan di aplikasi. Lalu ini cuma lengkapi formulir bank BCA atau Panin gitu, setorkan dana minimum investasi awal 1 juta untuk mendapatkan user ID dan password untuk akun investasi Anda gitu. Jadi makanya gue bilang sih, kalau misalnya kalian udah cukup bekerja atau misalnya kuliah nih, 1 juta tuh sebenarnya kalian masih bisa nabung sih ya gitu untuk 1 juta ini, dan coba nih buka rekening saham gitu. Setelah itu penting nih yang gue bilang tadi, yang namanya melatih mental untuk berinvestasi gitu, karena pada awalnya pun ketika gue bermain saham, sangat-sangat gue perhatiin banget nih gitu, yang namanya saham tuh naik turunnya setiap hari, padahal transaksinya nggak terlalu besar gitu. Tapi menurut gua memang seharusnya memang dimulai dari hal-hal seperti itu gitu. Jadi nggak perlu berpikir, kalian harus berpikir, nanti setelah saya punya uang segini gitu ya, misalnya sekian puluh atau ratusan juta baru kalian mulai berinvestasi. Ya menurut saya sih seharusnya tidak seperti itu gitu, karena sebenarnya kalian tuh harusnya melatih mental investasi kalian tuh dari hal-hal yang kecil gitu. Apalagi sekarang buka investasi awalnya ya cukup 1 juta gitu, cuman memang yang membedakan tadi adalah fee-nya gitu. Tapi ketika kalian udah transaksi cukup besar, ya akhirnya fee itu menjadi berpengaruh gitu. Tapi karena tujuannya ini adalah untuk pemula gitu, jadi memang gua sangat-sangat sarankan kalian tuh untuk membuka si rekening saham dulu terlebih dahulu gitu. Nah jadi setelah kalian punya si rekening saham ini, nanti kalian bisa masuk nih gitu. Jadi gue bahas sedikit aja ya tentang cara main saham ya untuk pemula gitu. Jadi kalian akan masuk beda-beda sih ya. Jadi gue mau menceritakan, jadi setiap sekuritas mempunyai si cara trading yang berbeda juga gitu, atau misalnya aplikasi tradingnya gitu. Dan ini adalah salah satu aplikasi trading yang dari si Mirai Asset. Jadi ini juga bisa di handphone sih, cuman fiturnya tuh nggak terlalu lengkap gitu ya kalau di handphone gitu. Jadi gue belajar aja nih, coba ya gue kasih salah satu contoh, misalnya transaksi nih. Jadi kenapa sih ini ada harga ini, maksudnya tuh apa gitu ya, dan ada yang namanya volume misalnya. Nah anggap saja yang kita tahu nih, jadi ini tuh biasanya ada kodenya, sebutnya kode ticker. Jadi setiap perusahaan tuh ada kode di ticker gitu ya. Misalnya ini untuk perusahaan Telkom, ini untuk Indofood consumer branded product ya, Indofood CBP Sukses Makmur gitu. Ini ada Indofood yang bedanya gitu. Ini ada Bank BCA, ini ada S Hardware gitu, ini ada Lipo Cikarang gitu. Jadi ini adalah saham-saham yang TBK ya. TBK itu artinya mereka sudah menjual sahamnya ke publik. Nah jadi gue mau ngejelasin lah sedikit gitu ya tentang apa aja sih yang ada di sini gitu. Nah biasanya tuh ini kalian pertama ya biasalah nih, ini ada list ini ada list daftar sahamnya tuh. Jadi cukup banyak, ada ratusan sih, tapi memang belum sebanyak di luar negeri, di Indonesia. Dan ada banyak namanya saham yang kalian ini. Jadi ketika kalian sudah buka rekening, kalian punya akses, punya username dan password untuk masuk ke sini. Nanti juga kalian bikin PIN, terus ya terus juga kalian isi lah untuk form-form yang lainnya gitu ya. Dan ada data tentang rekeningnya gitu. Misalnya nanti ketika lu mau ngambil duitnya, lu cairin ke rekening mana, nah itu juga nanti ada sih gitu ya pada saat kalian daftar si rekening online-nya ini gitu, rekening sekuritasnya. Jadi kita ngeliat aja nih, misalnya Bank BCA nih ya, gue ajarin paling detailnya lah gitu. Nah ini adalah harga. Nah kita lihat nih, biasanya ini ditik ini adalah transaksi yang memang di Bank BCA saja gitu ya. Nah biasanya tuh kenapa sih saham ini cukup menarik dan cukup bisa dianalisa gitu ya, dibandingkan dengan kalian berinvestasi mata uang atau misalnya emas gitu, karena atau Bitcoin juga gitu. Karena di sini tuh kadang memang kelihatan nih gitu ya, misalnya
ada buyer, ada seller. Nah, ini bisa sekuritasnya siapa gitu. Di saham ini memang kelihatan gitu. Kalau D itu ini berarti domestik, biasanya itu ada yang tulisannya F itu berarti foreign. Itu adalah ceritanya dana asing lah gitu. Jadi dananya asing, sekuritas asing gitu yang berinvestasi di Indonesia gitu, dan itu cukup kelihatan lah gitu. Jadi gue pengen pelajari nih ya untuk dasar, karena ini adalah untuk pemula dan benar-benar pemula gitu. Jadi biasanya tuh setiap saham ada yang namanya harga. Nah, harga 31, kenapa sih harganya gitu ya, nggak 31150 atau 31175 gitu, kenapa yang ini gitu? Karena harga yang terakhir dan terakhir transaksi adalah harganya 31175 gitu. Ini ada harga penutupan gitu. Nah, ketika harga penutupan ini terbentuk, ya berarti harga terakhirnya adalah 31175 ini gitu. Tapi ketika misalnya harga terakhirnya 31150, yaitu harganya berarti di sini gitu, penutupannya di 31150 gitu. Nah, dilanjut nih gitu. Nah, jadi ini ada volumenya 50, ini ada 50 lot gitu. Berarti orang yang transaksi terakhir adalah si sekuritas yang kodenya A ini beli dari sekuritas ZP dengan harga 31175, dan jumlah volumenya adalah 50 lot gitu. Jadi 50 kali 100, 5.000 lembar saham. Jadi kalau mau dilihat sih ya gampangnya ya tinggal dikaliin aja ya, 50 kali 100 kali harga si BCA tadi 31175 gitu. Sorry. Ini biar gampang lihatnya nih, berarti dengan 50 lot Bank BCA itu sebenarnya tuh ya transaksinya di cukup besar sih ya, di 155 juta itu gitu. Tapi ya kalian nggak usah mulai dari yang mahal-mahal juga sih gitu. Kalau kalian pengen beli satu lot Bank BCA ya harganya berarti 31175 ya kali 100 gitu, dan harga ini tuh tiap hari berubah ya gitu. Jadi ya gue jelasin lagi lah ya tentang hal-hal ini gitu. Jadi ada yang namanya harga bid, ada yang namanya harga offer. Bid itu adalah harga di mana lu mau, jadi kayak lu berani beli saham ini seharga berapa gitu. Misalnya lu pengen beli di harga 31.000 gitu. Karena menurut lu segini tuh kemahalan, tapi segini ya 31.000 tuh rada oke lah gitu untuk dibeli. Tapi ketika lu beli di 31.000 ini, misalnya kalian nih beli tinggal di 31.000 gitu ya, misalnya masukin, terus volumenya berapa, 20 lot, nanti kalian masukkan adalah pin gitu ya sebelum transaksi, nanti juga kalian bikin, terus kalian tinggal send aja gitu. Nah, nanti kalian tuh masuk di sini. Jadi bid tuh harga antrian untuk membeli gitu. Dan selalu transaksi yang terjadi adalah ketika ada kesepakatan, ada deal. Jadi ketika ada orang yang mau menjual ini gue ulang lagi. Jadi walaupun segini, kalian ngebid di 31.000, si saham tuh mencoba mencari harga bid tertinggi terlebih dahulu yang dipenuhi gitu. Walaupun misalnya ada teman kalian sok mau jual ke kalian gitu ya 31.000, itu tentu tidak bisa gitu. Karena ada apa? Karena ada harga bid yang di atasnya. Jadi dilihat dulu nih harga bid atau harga permintaan tertinggi ya, harga beli tertinggi itu berapa gitu. Jadi ketika ada orang mau jual di 31.000 pun harga dia dannya di 31.150 gitu. Tergantung nih berapa volumenya gitu. Dan bagusnya di saham juga ada yang namanya bid volume gitu. Seperti yang tadi gue bilang ini. Jadi ketika harga bid terjadi ketika lu tuh bisa lihat nih gitu ya, misalnya ada transaksi di 31150 sebanyak 9 lot. Setelah ini bid di sini tuh habis. Karena harga penawaran yang mau beli di 31150 ini udah habis gitu, orang yang mau beli di harga segitu gitu. Nah, lalu bid ke bawahnya tuh akan terbuka gitu. Jadi kalau ada orang yang mau jual di harga 31.100, itu berarti langsung terjadi
transaksinya gitu. Tapi kalau dia misalnya mau nunggu jual ya misalnya di 31175 itu transaksinya tidak akan terjadi. Tapi kalian harus ngantri dulu nih di 31175 gitu. Jadi nah harga offer nih adalah kebalikannya harga bid, ini adalah harga penawaran gitu. Kalau kalian udah punya barang bank apa sahamnya Bank BCA gitu, kalian bisa jual nih, ini misalnya tinggal di sell Bank BCA, kalian mau sell berapa lot, nah nanti kalian masuk nih di sini, gua misalnya pengen jual di 31.200, nanti kalian akan masuk antrian nih, over volumenya di sini akan bertambah, misalnya kalian jual 30 lot, di sini akan bertambah nih jadi 250, karena kalian mau menjual BCA di 50 lot di harga 31.200 gitu. Tapi tentu aja sama halnya dengan bidnya tadi gitu, harga offer pun sama atau harga penawaran gitu. Harga penawaran ini akan pindah ke 31.200 setelah offer volume yang ada di harga atasnya ini sudah habis gitu. Nah, jadi maksudnya ketika ada orang lain atau siapapun yang beli sebanyak 234 harga 31175 dan ada 220 orang yang membeli di 31200, barulah kalian mendapatkan antrian. Setelah itu ketika ada orang yang beli di 31200, kalian baru mendapatkan si antrian tersebut gitu. Nanti untuk realnya kita lihat besok mungkin ya. Jadi di saat jam trading ya, nanti jadi bisa ngeliat nih gitu si tata cara atau seperti apanya lah gitu. Jadi biar kalian lebih kebayang nih, karena ini kan masih awal-awal lah gitu. Cuman ketika kalian sudah buka rekening saham, nanti akan ada software sekuritas ya, mungkin apapun itu ya, cuman pada intinya sih adalah hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi di sini tuh memang sudah terlihat semua gitu. Dan tadi ya gue contohin adalah harga bid, harga offer ya belum dan ketika bid lo ada fee beli itu, dan ketika offer lo ada fee jual, ya sesederhana itu sih sebenarnya gitu. Dan menurut gue ya nanti juga kan kalian ketika membeli saham, kalian ada namanya ada kayak kartu KSEI ya gitu. Jadi pada intinya ketika kalian membeli saham sebenarnya itu seolah-olah kalian mempunyai kepemilikan atas perusahaan tersebut gitu. Jadi kalau kamu pengen punya bisnis gitu ya, pengen istilahnya punya bisnis dalam tanda petik gitu ya, nah dengan gampangnya adalah kalian membeli si saham salah satu perusahaan ini gitu. Dan sebenarnya secara dengan bangganya kalian sudah bisa nih gini, kalau misalnya kalian cukup beli satu lot Bank BCA, lu bisa ngaku-ngaku nih, tapi memang benar ya, saya adalah pemilik dari Bank BCA gitu, walaupun memang satu lot gitu. Dan ini adalah mentalnya Warren Buffett. Ini kalau kalian tahu Warren Buffett, si investor yang udah tua atau si kakek, tapi memang saya juga banyak membaca bukunya tentang dia, dan saya juga termasuk investor yang lebih bermain di jangka panjang gitu ya, walaupun memang ada jumlah uang tertentu yang saya mainin memang untuk di jangka pendek atau menengah gitu. Tapi Warren Buffett itu punya quotes, katanya punya kutipan atau di bukunya, kalian mungkin belajar tentang mentalnya. Jadi ketika kalian beli saham tuh jangan seolah kalian beli saham cuma untuk beli bentar jual dikit gitu, tapi seolah kalian tuh mau benar-benar berinvestasi di sebuah bisnis gitu. Jadi kalian menjadi salah satu pemilik bisnis itu. Jadi kalian harus benar-benar sih menganalisa tuh untuk bisnisnya seperti apa, apakah bisnisnya profitable atau menghasilkan untung, apakah bisnisnya berkembang ataukah punya competitive advantage. Dan banyak sih ya sebenarnya si Warren Buffett punya kriteria untuk beli sahamnya gitu. Tapi belajar dari sana ya kalian memang harus melihat bisnis seperti itu gitu. Dan gue juga mungkin mau nunjukin lah, juga belajar lah ya dikit ya, namanya analisa gitu ya. Kalau ketika Warren Buffett yang punya mental, ketika kalian membeli saham itu adalah seolah-olah kalian membeli bisnis dan kalian menjadi salah satu pemilik bisnis itu, dan tentunya kalian pengen beli bisnis yang bagus dan bukan untuk cuma jangka pendek gitu ya. Nah itu adalah namanya, disebutnya ada dua analisa ya, sebutnya adalah analisa fundamental, dan ada satu lagi analisa teknikal. Nah, jadi ada di saham tuh ada dua analisa ini sih gitu ya, yang biasanya
dibahas gitulah kalau kalian baca-baca buku tentang saham. Tapi menurut gue sih lebih baik kalian bertindak gitu, bertindaklah dulu sedikit baru baca bukunya gitu. Karena kalau kebanyakan baca buku ya mungkin terlalu rumit, kalian jadi banyak berpikir ya akhirnya jadi tidak bertindak gitu. Jadi karena menurut saya sih ya untuk mengambil tindakan gitu ya benar-benar harus diberanikan gitu, tinggal beli aja gitu. Buka saham 1 juta, kalian beli aja saham yang tadi, misalnya saham Antam dengan harga 2.350 dengan satu lot, kalian udah benar-benar bertindak untuk berinvestasi gitu, dan bukan cuman ada di pikiran dan bukan hanya memperhatikan aja harganya yang bergerak setiap hari gitu, tapi memang benar-benar kalian ada investasi di sana dan kalian bisa merasakan tuh yang namanya naik turun tuh seperti apa, dan kalian bisa membayangkan sih ya dengan gampangnya gitu ya. Mungkin kalian bisa memulai dari kecil, tapi anggap saja dibayangkan kan, karena imajinasi itu gratis. Kalian bisa membayangkan seolah kalian membeli itu 1000 kali lipat lebih banyak gitu. Misalnya ketika uang kamu lebih udah banyak lah gitu. Jadi misalnya ketika kalian misalnya pertama-tama transaksi di 235.000 ini gitu, kalian bisa membayangkan, karena membayangkan gratis itu gratis ya gitu ya maksudnya nih. Dan nah, berarti transaksi kalian ini dalam bayangannya, jadi gua kuningin aja lah yang dalam bayangan. Ketika lu punya transaksi misalnya udah 235 juta, berarti uang kalian udah banyak dong gitu. Anggap aja kalian bisa untung di 5% gitu. Kalian tuh udah punya punya uang tambahan tuh 11.750 gitu, walaupun memang pada saat awal-awal ini tuh nggak kerasa gitu. Karena kalau memang saham 5% untungnya tuh dari 235.000 kalian hanya punya di 11.750 gitu. Tapi investasi memang mulai dari awal sih gitu. Dan nggak ada investasi yang menurut gua sih ya yang lebih terjamin, jangan sangat-sangat yang cukup aman ya kalau kalian ngerti ya investasi saham ini gitu. Balik lagi nih kayak yang tadi, ini analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental tuh biasanya tentang kamu mencoba melihat perusahaan dari bisnisnya gitu. Jadi kalian bisa ngeceknya biasanya tuh dari laporan keuangan, dari performa dia di history di tahun-tahun lalu gitu, dan biasanya tuh di sekuritas ini tuh udah ada nih gitu. Jadi kalian tinggal bisa lihat nih gitu. Kalau kalian mau menganalisa fundamental, biasanya kalian melihat laporan keuangan seperti ini gitu. Misalnya ini tuh, misalnya dan sekarang tuh memang semuanya tercatat gitu, bukannya kayak waktu zamannya dulu Warren Buffett mungkin belum sedigital sekarang ya, mungkin dia baca koran dan benar-benar baca annual reportnya tuh dari hard copy-nya gitu. Karena sekarang sudah banyak data-data seperti ini. Nanti juga gue ajarin sih ya tentang book value, tentang EPS, tentang PR, tentang PBV, tapi maksudnya analisa fundamental dan analisa-analisa seperti ini gitu. Jadi kalian melihat apakah perusahaan ini berkembang, apakah salesnya naik, apakah net income-nya naik gitu, dan tentu saja banyak faktor-faktor yang lainnya. Dan gue lebih cenderung di analisa fundamental ini sih, walaupun memang analisa teknikalnya ada gitu. Tapi kalau analisa teknikal, kalian tuh menganalisa saham dari grafik, dari harga-harga historis yang sudah terjadi gitu. Sebenarnya ini juga bisa kalian lihat sih di sini gitu ya. Cuman kalau di bentar. Nah, bisa lihat di sini misalnya kalian periodenya dari kapan ke kapan, bisa di sebentar. Nah, ini ada harga historis nih dari 2012 mau sampai harga sekarang gitu. Nah, ketika kalian melihat grafik ini disebutnya analisa teknikal gitu. Dan belajar sedikit, sebenarnya sih kekurangan di sini ya kalian nggak bisa ada indikator gitu. Cuman ada sih indikator, cuman itu indikator ini banyak tuh, ada namanya Fibonacci, ada untuk garis ini tuh biasanya tuh ini tuh adalah simple moving average. Cuman kalau kalian rumit dan lebih gampang, biasanya download ini nih chart Nexus ini juga gratis sih gitu. Dan kalau mau bayar biasanya kalian cuma dapat data tambahan di yang periode-periode yang udah cukup lama gitu. Jadi kalian kalau mau narik data yang cukup lama ada nanti di chart Nexus ini gitu. Nah, balik lagi nih, misalnya tadi ya, analisa fundamental dan analisa teknikal gitu. Jadi ada dua tipe
analisa juga nih di saham, ada analisa fundamental dan analisa teknikal lah. Analisa fundamental ada yang melihat perusahaannya apakah benar-benar profitable, kedepannya bagaimana, apakah dia bisa bertumbuh, apakah manajemennya baik atau tidak, apakah punya competitive advantage, apakah brandnya bagus atau tidak, dan ada analisa teknikal yang melihat dari si harga-harga historis dari yang dilihat dari grafik itu. Dan di grafik-grafik itu sebenarnya sudah tercipta banyak yang namanya si indikator-indikator, dan indikator ini nggak usah terlalu mikir, sebenarnya ya rumusnya banyak. Ini lagi update dulu ya datanya, soalnya terakhir gua udah nggak terlalu banyak lihat sih untuk si chart Nexus ini gitu, karena sekarang lagi hold saham, cuman ya jadi nggak banyak transaksi sih gitu. Nanti biasa nih namanya indikator nih, kalian bisa lihat nih kolom sebelah kiri, banyak sekali namanya indikator gitu, dan ini tuh semuanya sudah disediakan dan ada fungsinya masing-masing gitu. Nanti gua ajarin lah kalian satu-satu tentang indikator gitu. Nah, anggap saja nyari saham bank BCA ini udah ada. Nah, ketika kamu perlu data, nah ini barulah si kamu bisa beli akun premium nih gitu ya di si Chart Nexus ini. Biasanya ketika ada lonceng ini adalah kapan sih waktu bagi dividen gitu. Nah, ini misalnya ketika di harga segini Bank BCA tuh membagi dividen 432. Jadi salah satu keunggulan saham juga adalah sahamnya berbagi dividen. Dividen itu adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jika kamu punya saham yang BCA, berarti dengan dividen segini, berarti ketika kamu punya satu lot saham atau 100 berapa tuh, 100 lot ya gitu. Jadi dividennya adalah Rp432, anggap saja yang kita belajar lagi ya, ngitung Rp432 per saham. Dan kalian ada saham BCA tuh tadi berapa, anggap saja 31175 lah, 31175 jadi dividennya berapa persen ya, gampangnya kalian hitungnya dalam 432 dibagi segini tuh. Sebenarnya dengan kalian punya bank BCA gitu ya misalnya, dan di hold cukup lama, ya kalian punya keuntungan yang benar-benar jadi untung kalian gitu ya, dan berupa dividen adalah sebesar 1,39% ini gitu. Walaupun memang terlihat kecil, tapi pastinya ya kalau kalian membeli saham yang tepat dan menghasilkan dividen yang tepat, ya dividen anggap saja sebagai bonus. Tapi ketika lu punya bank BCA di harganya di bawah sini dan ketika akhirnya naik jadi segini, ya itulah namanya yang disebutnya capital gain ya. Ada dividen, ada capital gain, itu adalah penambahan modal kalian gitu. Nah, jadi cukup menarik sih ya di dunia saham ini, tapi ini adalah salah satu yang bisa kalian geluti sih gitu dari awal gitu, karena akan ada banyak perusahaan menarik nih daripada, dan gue juga mencoba apa ya, kenapa sih kelihatannya investasi lebih mudah daripada berbisnis nih gitu. Jadi sharing lagi di waktu dulu pas awal-awal memulai bisnis yang bersama papi gue tuh, mulai ngerintis, terus gue bekerja, dan akhirnya gue bekerja di bank untuk belajar tentang bisnis. Setelah itu pun ternyata berbisnis tuh nggak gampang gitu, walaupun memang gue udah punya modal, tapi waktu itu memang gue startnya tuh dari investasi dulu gitu, karena ya berbisnis juga cukup sulit sih gitu ya. Dan memang sih sekarang gue udah keluar dari status karyawan, tapi naiknya bukan ke bisnis, tapi masih ke ada bisnis, tapi ya memang belum terlalu besar dan menghasilkan, tapi gue masuknya ke self employed jadinya gitu. Tapi ya cukup cukup menurut gue sih ya cukup lebih nyaman lah gitu untuk diri gue dibandingkan dengan ketika gue bekerja gitu. Karena ketika bekerja ya cukup takut juga sih ya dengan jebakan-jebakan yang tadi gue udah ceritain tuh gitu. Jadi setelah itu pun gue memulai si investasi saham tuh dari awal-awal tahun seperti itu gitu. Jadi kalau mau tahu sih, mungkin waktu dulu tuh gue inget banget ya, si saham pertama yang gue beli itu adalah SSIA ini gitu.
tuh. Dan ya dulu sih masih nggak ngerti ya, masih cukup ikut-ikutan temen aja gitu ya. Kalau dilihat nih memang dari harga 2000 dari 2013 bahkan sampai 2020 ini harganya turun gitu. Karena dulu memang belum ngerti, cuman waktu dulu ada teman mungkin beli ini ya, mungkin kalian juga nanti pada awalnya berinvestasi ya, ikut ikut kata teman lah, atau ngelihat berita apa gitu, atau oh ini akan untung ini atau akan gimana ya, mungkin bisa dari sana gitu. Cuman ya bisa menikmati sih gitu ya, naik turunnya gitu. Karena menurut gue juga bermain saham ada faktor psikologisnya gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari grafik, anggap anggap aja misalnya kita nggak tahu nih ya, misalnya harga seudahannya berapa gitu. Misalnya kadang kita ada di tanggal segini aja nih gitu. Ini misalnya di tanggal berapa nih, anggap di tanggal 20, atau di sini kelihatannya lebih gampang nih buat ngelihat harga. Ini adalah permainan mental sih gitu sebenarnya, dan permainan emosi. Masih nggak kelihatan ya, tanggal berapa harganya berapa gitu. Kayaknya kalau di Google baru kelihatan sih gitu. Coba anggap kita di harga 1 tahun gitu. Di sini tuh penuh permainan mental sih ya. Anggap aja kalian dengan sangat beruntungnya ada beli di tanggal 19 Mei di harga 23.400. Terus kalian seneng nih, wow, di berapa nih, di 23.400 naik ke 29.500. Coba kita hitung ya untungnya. 20 ini biar nggak teracak-acak di sini. 2900 belinya di 23.400. Jadi kita selisihin, ini kalian udah untung 6.100 gitu ya secara harga. Secara persentasenya kalian udah untung 26% dalam waktu berapa lama nih, di 19 Mei dan di 8 Juni. Mei ke Juni, bahkan cuma 2 minggu gitu. 2 minggu kan bisa untung 26%. Gila banget, investasi apa sih gitu yang bisa seperti itu gitu. Biasanya tuh kan deposito aja cuma berapa, 5-6% setahun lah gitu. Ini bisa kalian 26% 5 minggu gitu. Cuman dalam hitungan minggu ya kayak 2 minggu atau 3 minggu lah gitu. Nah, tapi setelah ada di sini nih, kita lihat nih ya, di 8 Juni 2020 kayaknya, kalau di sini masih ada bisa kelihatan 8 Juni 2020. Nah, itu sebutnya candlestick. Kalau yang tadi kan kayak chartnya lain gitu lah. Jadi ketika ada di harga tadi nih, harga berapa? Harga 29.500. Berarti harganya sekitar ada di sini lah ya, 29.500. Nah, ketika ada di sini, terus di hari-hari berikutnya, ada disebutnya nih, ada orang-orang yang disebutnya tuh take profit. Ini ada take profit. Jadi kebanyakan orang tuh mereka menjual di sini untuk mengambil keuntungan gitu, karena mereka belinya dari sini, terus akhirnya jadi sini kan udah dapet untung tuh, cukup dijual. Akhirnya tuh kalian sebenarnya kan kalian nggak bisa lihat ke sebelah sananya ya. Misalnya anggap aja nih, kalian terakhir punya di nah ini, anggap ini harga terakhirnya lah di 21.500 kayak tadi ya. Ini lebih, kalian nggak tahu nih keesokannya seperti apa, tapi di sini kalian sudah menguntungi untung 20 berapa tadi, 26% ya. Hari berikutnya, harga hari berikutnya ternyata turun jadi 28.900, jadi 29.000 lah gitu ya. Kalian udah nanti juga naik lagi ya, namanya BCA makan bang bagus gitu. Terus ngeliat lagi, besoknya ternyata turun lagi, jadi 28 berapa nih, 400. Lihat lagi besoknya, waduh, ternyata sempat diturunin lagi jadi 28.300. Nah, di sini tuh ada permainan emosi yang sebenarnya ya semua orang main saham juga ngerasain gitu. Tapi ketika kalian sudah terbiasa melihat melihat hal-hal seperti ini atau mengalami seperti ini, ya kalian sudah makin terbiasa gitu. Cuman pada waktu awalnya saya bermain saham juga benar-benar diliatin tuh harganya naik atau turun setiap harinya atau seperti apa gitu. Itu juga cukup seru sih gitu. Tapi
dari permainan emosi yang seperti itu gitu. Dan ketika kalian udah tahu harganya segini, apakah bakal kalian percaya itu akan naik atau keesokan harinya akan turun. Nah, itulah yang ada yang tidak bisa diketahui siapapun gitu, walaupun memang orang bisa membuat prediksi yang dari tadi analisa teknikal dan analisa fundamental. Kita lihat lagi besoknya, oh besoknya ternyata diturunin lagi. Tadinya gua misalnya sekarang nih 27, anggapnya ini 27.500. Tadinya kalian sudah untung segini nih di 26%. Sorry. Di 26%, tadi terakhir harganya jadi di closing di 27.500. Kalian beli awal-awal di sini. Anggap saja kalian belum jual ya. Ini ada selisihnya dan ini ada si persentasenya. Tuh, tadinya kalian untung 26%, dalam selang 5 hari, oh untungnya udah berkurang lagi nih 17%. Nah, setelah ini apakah kalian berpikir si saham ini akan naik atau turun gitu? Nah, itu kan nggak ada yang tahu gitu. Tapi serunya bermain saham adalah di seperti ini gitu. Dia juga bakal belajar sih ya yang namanya analisa-analisa ini gitu. Cuman tuh ternyata misalnya yang andai saja, aduh, jadi lewat mana yang tadi? Hop. Tadi di daerah Juni, nah ini, sorry, tadi kepencet. Nah, tadi kan kita di sini, oh ternyata besoknya naik nih. Ternyata jadi naik di sini, padahal di sini kalian misalnya berandai-andai. Oh, ternyata di sini udah dijual nih gitu. Harganya di segini gitu. Jadi kalian udah take profit di 17%. Tapi ternyata besoknya naik lagi. Oh, lalu adalah timbul perasaan lagi, wah salah nih gue jual, harusnya gue beli lagi nih gitu. Akhirnya kalian mencobalah beli lagi gitu. Misalnya di 28.800 ini gitu. Oh, kalian pengen beli lagi gitu. Sebenarnya belinya bisa dimanapun ya, di transaksi di harga inilah gitu. Kalian beli lagi misalnya anggap saja di 28.700. Terus kalian ngikutin lagi nih besoknya. Aduh, ternyata besoknya malah turun. Ditungguin lagi, oh besoknya malah turun lagi. Lalu besoknya juga turun lagi. Oh, terus agak naik lah gitu. Tapi kan kalian belinya di 28.700. Nah, sekarang ada kalian sebutnya kayak apa ya? Kalau orang bilang sih istilah sahamnya menyangkut gitu. Jadi kalian beli tinggi tapi harganya udah cukup rendah gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian jual tuh kalian apa ya sebutnya, cut loss atau ngerealisasiin kerugian kalian gitu. Nah, itulah cukup tricky-nya bermain saham gitu. Jadi, oh ketika kalian beli di sini ternyata besoknya malah turun. Padahal di sini kalian ngeliat kayaknya ini bakal naik lagi lah gitu. Nah, itulah yang membuat si pemain saham ini adalah cukup ini nih. Kita lihat nih berikutnya. Jadi kalian lihatnya dari sisi kanan seperti ini ya gitu. Jadi, oh ini hari berikutnya seperti apa nih. Kalau kalian beli di sini dan kalian memegang sahamnya cukup lama ya di sini akhirnya yang tadi kalian beli di 28.000 ini kalian ya bisa jual di misalnya 29.000 ini. Tapi ketika sabar ya kalian bisa nungguin lagi, oh ternyata naik lagi gitu. Kita lihat lagi nih, ting. Oh, terus harganya cukup stabil. Oh, terus sempat naik terus diturunin lagi dan turunnya cukup dalam gitu. Terus dinaikin lagi dan cukup heboh, dan inilah yang namanya si gejolak emosi bermain saham gitu. Dan menurut gua sih yang akhirnya kalian harus latih nih dengan membuka si rekening saham ini adalah kalian bisa mengerti lah gitu gejolak emosi yang kalian rasain ketika kalian bermain saham ini gitu. Dan nah sekali lagi lah ya untuk kesimpulannya, jadi si investasi ini bisa dimulai dari yang kecil gitu. Jadi daripada berinvestasi dari hal-hal yang cukup beresiko dan tidak terbukti dan kalian hanya apa ya misalnya terpaku dengan keuntungan yang terlihat besar atau seperti apa. Dan menurut gua sih investasi di saham ini dia pertama modal cukup kecil yang bisa buka rekening dari 1 juta itu kalian bisa beli saham. Memang sahamnya agak terbatas sih kalau uangnya terbatas,
Tapi di saham-saham tertentu banyak kok gitu yang murah dan kalian bisa beli dan kalian bisa berinvestasi gitu. Nah gitu. Jadi ya mulailah buka rekening gitu ya. Buka rekening ya terserah sih ya di sekuritas apapun. Pertama-tama adalah itu. Lalu beli saham pertama kalian. Jadi, nah ini adalah PR gitu. Jadi PR buat kalian adalah untuk melakukan hal-hal seperti ini gitu. Jadi beli saham pertama kalian, lalu kalian rasain lah gitu naik turunnya pasar saham itu seperti apa gitu. Seneng kalau untung, sedih kalau rugi, dan terus ya penasaran nih gitu. Besok bakal gimana? Bakal kayak gimana? Besok bakal kayak gimana? Dan itu ya kalian nggak ada yang tahu juga ya gitu. Jadi kadang cuman ngelihat aja nih ada berita A, ada berita B, ada berita C gitu. Kan banyak sekali nih gitu prediksi, analisa saham gitu. Tapi ya itulah PR buat kalian. Yang pertama juga ya jangan dan nggak lupa sih sebelum itu ya kalian harus tahu sih gitu. Kenapa pentingnya investasi gitu. Dan simpulin sih buat gua senang berinvestasi karena gua nggak pengen kerja terus-terusan gitu. Karena pengen punya passive income, karena gua pengen kaya, karena gua nggak pengen terjebak di red race itu. Dan intinya sih orang yang kaya ya pasti berinvestasi gitu, karena gue juga pengen pindah kuadran gitu. Pengennya sih hasil investasinya bisa melebihi dari gaya hidup gitu, dan itu yang disebut financial freedom gitu. Tapi why-nya kalian tuh harus cukup kuat biar kalian tuh bisa bisa melakukan tindakan untuk memulai berinvestasi gitu. Jadi kadang kan ya nabung nanti uangnya kepake lah gitu, nanti uangnya kepake buat apa gitu, tapi kalian nggak punya hasil investasi gitu. Karena pertama juga gue merasain nih segitu senangnya investasi gitu. Misalnya dari pertama hasil investasi tanpa gue kerja, gue hanya memilih saham. Dari awal bisa beli handphone nih, kan lumayan tuh. Beli handphone nggak pakai gaji, nggak pakai keringat lu gitu, pakai hasil investasi, dimana uang yang bekerja untuk anda lah, uang menghasilkan uang. Nanti nggak lama kalian juga bisa naik kelas nih, nanti investasinya bisa bertambah lagi. Dan dari keuntungannya dari beli handphone bisa ini untungnya bisa dari sekarang udah seharga motor gitu, kan lumayan gitu. Setelah motor ya nanti ternyata dari hasil investasi kalian bisa beli mobil nih, dapat mobil gratisan gitu. Karena memang nggak ini sih ya, maksudnya ini ada sangat mungkin gitu ketika kalian tahu ilmunya dan kalian melakukan disiplin. Tapi daripada berpikir seperti itu, kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil itu gitu. Karena dari yang kecil itulah mimpi yang besar bakal tercapai gitu. Sampai saat ini aja gue masih terus berinvestasi, masih senang dengan dunia investasi, walaupun ada mungkin ada pesimisme ya gitu dari melihat ekonomi di tengah-tengah pandemi seperti ini gitu. Gue masih pegang saham, tapi memang proporsinya sih nggak terlalu banyak gitu. Tapi nanti kita kedepannya bakal belajar tentang saham lagi, ngobrol tentang saham lagi lebih lanjut lah gitu. Yuk sampai di sini dulu, sampai bertemu di channel berikutnya, di video berikutnya ya maksudnya. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, komen kalau mau nanya. Terus ya bolehlah gitu ngobrol-ngobrol gitu. Nanti belajar juga, pengen ngeluarin video apa atau seperti apa ya, kalian juga bisa lah gitu, untuk ya bisa tulis di komen gitu. Setelah itu ya sekian lah gitu video pertama dari gue ya. Maaf juga nih terlalu lama, bukannya karena cerewet ya, mungkin karena kebutuhan juga gitu. Kalian harus tahu why kenapa kalian berinvestasi. Kalian harus ambil tindakan untuk buka rekening. Yang tadi ya cuma punya rekening bank, terus tinggal transfer 1 juta, buka rekening sekuritas, akhirnya kalian bisa punya username password, tinggal install softwarenya, lalu kalian bisa beli saham pertama kalian gitu. Jadi untuk kalian nih yang udah bisa beli saham pertama, kalian berarti berhasil menyelesaikan tugas kalian gitu. Nanti kita ketemu di video berikutnya. Yuk, nanti tonton lagi ya channel ngobrol saham, ngobrol tentang investasi sih.
Cuman kebenaran kali ini ngobrolin tentang saham. Yuk, sampai jumpa. Bye-bye. Oke, ini gue tambahin lah sedikit ya ilmu tentang si saham ini. Jadi gue pengen ngebedain sih. Jadi pemain saham tuh biasanya ada dua jenis ya. Ada yang disebut trader, ada yang disebut investor. Jadi bedanya tuh di antara dua ini tuh trader tuh biasanya dia yang jual beli gitu, dan biasanya tuh jangka waktunya nggak terlalu lama. Biasanya tuh trader tergantung sih ya trader seperti apa. Ada yang mainnya per jam, ada yang menitan, ada yang harian, ada yang berapa hari gitu, ada yang 3 hari atau seminggu atau 1 bulan. Nah itu biasanya disebut dengan trader gitu. Sedangkan investor tuh adalah yang suka main di jangka panjang gitu. Jadi dia simpen saham, dia sebenarnya tutup, agak tidak peduli dengan apa yang terjadi di trading harian gitu, dan dia nyimpen itu buat jangka panjang gitu. Buat berapa lama ya tergantung sih gitu, cuman kayaknya 1 tahun lebih sih harus gitu. Dan kalau Warren Buffett waktu dulu sih saya sempat baca nih di bukunya. Jadi waktu dulu tuh dia pas awal-awal bermain saham, waktu itu tuh dia sempat cukup kesel nih gitu. Walaupun waktu itu dia untung sekitar 300% gitu ketika beli saham, tapi akhirnya dia menyesal gitu. Kenapa? Karena sahamnya terus naik gitu. Dan menurut Warren Buffett yang sebagai investor legendaris itu, menurut dia adalah jangka waktu untuk memegang saham adalah selamanya gitu. Kecuali ya kayak pandemi ini ya, dia juga cukup ada perubahan portfolio sahamnya dia gitu. Tapi itulah yang ngebedain gitu. Dan sebenarnya kalau gue baca-baca buku nih ya, banyak sih yang buku ngebahas tentang ini. Tapi terutama gue paling senang tuh bukunya Tony Robbins ya, yang Money Masters the Game atau Unshakable. Jadi di sana tuh cukup dibahas detail tuh tentang gimana sih kita cara menang di dunia investasi. Kalau kalian mau lihat sih bisa di Google sih ya. Nah, nanti coba ya gue cari Tony Robbins Unshakable. Nah, ini adalah salah satu bukunya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau versi ebook sih gue bisa kasih ya, kalian tinggalin komen aja nama email kalian gitu. Dan ada yang satu lagi tuh yang tentang Money Master the Game. Jadi di sini tuh dia menjelaskan nih, bukunya ini ya, dia menjelaskan dengan cukup detail gimana cara berinvestasi di pasar saham maupun pasar manapun, dan kesempatan menangnya itu besar gitu. Karena kalau dipikir-pikir nih, kayak contoh yang tadi nih, misalnya kita beli saham Bank BCA nih, selama, anggap saja kamu bisa konsisten selama 2 minggu, kamu bisa menghasilkan 26%. Berarti kalau setahun ada 52 minggu dan kamu setiap 2 minggu menghasilkan 26%, berarti dalam setahun tuh kamu bisa mendapatkan hasil keuntungan 676%. Itu juga kamu secara konstan bisa menghasilkan 26% selama 2 minggu selama setahun berturut-turut gitu. Tapi pada kenyataannya kalau kayak Warren Buffett seperti itu pun, bahkan investor atau trader legendaris sekalipun, mereka tuh nggak menghasilkan return lebih dari 100% per tahun gitu. Nah, di buku tersebut yang Tony Robbins buat itu, dia ngebahas detail tentang gimana sih si investasi cara panjang itu, jangka panjang, ternyata jauh lebih aman daripada ketika kita bermain di investasi jangka pendek. Nah, karena kalau Tony Robbins sih, dia di bukunya tuh dijelasin ada beberapa angka. Jadi dia menjelaskan ketika kamu berinvestasi lebih dari 20 tahun, ternyata hanya ada 1 tahun di mana kamu investasinya seperti di indeks ya, jadi kayak di harga indeksnya IHSG lah gitu, seperti itu. Tapi kalau di luar negeri mungkin kan ada disebutnya ETF ya, jadi Exchange Traded Fund. Jadi kamu bisa beli
kayak saham, tapi seolah-olah kamu beli indeksnya gitu. Jadi harganya sesuai dengan indeks. Jadi ketika kamu berinvestasi lebih dari 20 tahun, ternyata kesempatan menang kamu tuh 96%. Kamu bakal menang gitu. Dari 96% itu hanya ada 1 tahun nih yang salah gitu. Dan ketika kamu berinvestasi lebih panjang lagi, kesempatan menang kamu lebih besar gitu. Dan Tony Robbins juga di buku itu sebenarnya sih nanti kita bahas detail lah ya. Cuman ini biar kalian bisa kebayang lah gitu tentang trader dan investor apa bedanya gitu. Dan jika trader menguntungkan, di buku tersebut dijelaskan ketika uh, ada namanya best trading day atau hari terbaik untuk trading gitu. Misalnya ketika indeks saham satu hari bisa naik 5-10% gitu. Dan ketika kamu mengurangi misalnya cuma beberapa hari gitu, cuma 5 best trading day di tahun tersebut gitu, kamu bisa berkurang returnnya kayak 90% returnnya hilang gitu. Dan susahnya untuk seorang trader itu adalah mencari timing. Jadi kapan waktu yang tepat buat masuk ke pasar saham, kapan yang keluar, kapan best trading day itu, dan itulah yang biasanya orang-orang nggak bisa benar-benar tentuin nih gitu. Karena kalau memang benar kamu bisa menentukan seperti itu dan kamu bisa punya hasil return 676% 1 tahun, sebetulnya ketika itu dijadikan bunga berbunga, kamu bisa cepet kaya banget gitu, bahkan jadi salah satu orang terkaya di dunia gitu kalau memang bisa menghasilkan return konstan seperti ini dan selama 50 ya 30 tahun mungkin berturut-turut seperti itu gitu. Nah jadi sebenarnya ada plus minusnya sih gitu ya, tapi kan soalnya kalau investor tuh dia tipenya tuh jadi sama yang menggunakan analisa fundamental. Jadi dia mencari satu perusahaan yang bagus, yang bisa di hold dan tahu perusahaan ini akan bertumbuh selama 5-10 tahun ke depan, dan kamu menggunakan valuasi tertentu untuk menghitung intrinsic value-nya atau nilai intrinsiknya, dan dibandingkan dengan harga pasar harganya sekarang gitu, harga sahamnya sekarang. Nah itu adalah para pemain fundamental. Jadi kalau misalnya tadi BCA harganya di 30 ribu gitu, tapi misalnya ketika nilai intrinsiknya ada 20 ribu, Warren Buffett disebutnya itu adalah margin of safety gitu. Jadi kamu punya margin seenggaknya 50%, jadi 10 ribu selisih dari 10 ribu dan 20 ribu ke 30 ribu gitulah gitu. Jadi ada margin of safety di 50%, biar jelas gitu ya. Misalnya saham BCA nya 30 ribu gitu. Nah ternyata intrinsic value ini harga sekarang, ternyata nilai intrinsiknya setelah dihitung adalah, tadi salah ya, saya kebaliknya, adalah 50 ribu. Jadi menurut seorang investor atau yang menggunakan analisa fundamental, ini tuh sekarang BCA masih ada selisih 20 ribu. Nah ini disebutnya margin of safety gitu. Jadi margin of safety-nya tuh dihitungnya dari 20 ribu per 30 ribu. Jadi setidaknya kamu mempunyai margin yang aman sebesar si 66% ini gitu, untuk dari harga sekarang ke mencapai nilai intrinsiknya gitu. Dan biasanya kalau si investor seperti itu disebutnya ini adalah saham-saham under value. Jadi yang value-nya di bawah nilai intrinsiknya gitu. Tapi ketika sahamnya di atas nilai intrinsiknya itu disebut over value atau nilainya ya lebih tinggi gitu. Harga sahamnya lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya sekarang gitu. Sedangkan yang tadi gue bahas, yang namanya si investor, si trader nih yang main jangka pendek, dia benar-benar mengandalkan si pola grafik dan si indikator-indikator tersebut. Indikatornya sebenarnya ya itu sangat-sangat banyak, kamu tergantung percaya indikator yang mana, tapi nanti kita akan coba bahas nih satu persatu si indikatornya.
biar kita lebih mengerti gitu. Dan gue tahu sih ya, salah satu apa ya, the best trader in the world, siapa ya namanya, agak lupa, cuma caranya dia main tuh ternyata menggunakan rumus matematika. Coba kita cari ya. Kita coba, jadi dia adalah seorang, nah disebutnya tuh metodenya adalah kuantitatif, jadi kuan atau inilah gitu. Jadi ini tuh dia adalah orang-orang yang menggunakan rumus matematika atau algoritma untuk melakukan tradernya gitu. Dan ini secara return sangat-sangat tinggi gitu ya, paling tinggi mungkin. Cuma nanti siapa orangnya nanti coba gua inget-inget lagi, ntar gua coba bahas nih gitu ya di channel ini gitu. Jadi tergantung sih ya, sebenarnya setiap indikator pun biasanya ada si rumus matematikanya gitu. Nah ini adalah untuk indikator untuk seorang trader ya. Anggap aja nih ada MACD namanya teh, Moving Average Convergence Divergence. Nah ini adalah salah satu indikator. Tuh, gimana sih cara dihitungnya gitu. Nah biasanya tuh dia menggunakan moving average atau menggunakan hal yang lainnya. Dan ini tuh sebenarnya ada formulanya. Jadi setiap indikator tuh sebenarnya ada formulanya tertentu. MACD, Moving Average Convergence Divergence, 12 period EMA. EMA itu adalah Exponential Moving Average dikurangi 26 period EMA itu gitu. Tuh, Exponential Moving Average ya, jadi bisa dibaca. Ini kalau mau kalian lihat lagi si indikator-indikator lain, dan itu juga cukup banyak nih. Jadi si MACD itu menghasilkan garis-garis yang seperti ini gitu. Dengan gampangnya, misalnya kalau garis MACD dia berada, coba saya bisa zoom nggak? Sebentar ya sambil nunggu. Nah, ketika garis MACD ini, garis yang warna biru, dia berada di bawah garis signal, apa sebetulnya garis base-nya itu adalah sinyal untuk menjual. Tapi sebaliknya, ketika garis MACD melewati di atas garis sinyalnya, itu adalah sinyal untuk membeli. Nah sebenarnya indikator tuh sangat-sangat membantu seperti itu gitu. Jadi ketika kamu misalnya ada yang menjanjikan nih untuk investasi menggunakan software atau apa, dia sebenarnya berdasarkan si indikator ini gitu. Tapi indikator ini ya terjadi berdasarkan historis, dan kalau memang si robot itu terbukti menguntungkan secara terus menerus, ya tentu saja orang yang apa ya, orang yang menggunakan itu ya sudah jadi kaya dengan sendirinya gitu. Nah ini kita coba lihat nih ya, ada indikator-indikator lain. Kita coba lihat aja yang biasa digunakan. Bollinger Band juga nih cukup sering digunakan. Jadi ketika kamu ngeklik si ininya, kalian lihat kan ada titik-titik seperti ini muncul. Nah ini adalah garis Bollinger Band-nya. Kalian sebenarnya bisa edit nih, ini untuk periodenya berapa, standar deviasinya berapa. Nah ini juga pasti ada hitungannya gitu. Nih. Tuh. Ini adalah technical indikator yang diciptakan oleh John Bollinger. Digunakan untuk melihat volatilitas market dan melihat tuh apakah ini sudah overbought atau oversold. Jadi overbought tuh udah terlalu banyak dibeli. Jadi harganya udah terlalu tinggi dan itu saatnya kamu menjual. Sedangkan oversold adalah ini sahamnya sudah terlalu banyak dijual orang gitu, dan nggak lama tuh harganya bakal berbalik gitu, dan itu disebutnya oversold. Mari kita lihat nih, coba ya. Tuh. Jadi di 3 baris itu ada upper band, middle line, sama lower band gitu. Jadi sekarang tuh sebenarnya cukup mudah gitu ya kalau kamu ingin trading. Tapi ya pertanyaannya tadi gitu, apakah kamu bisa sabar nggak dengan emosi kamu sendiri gitu. Jadi ada cukup banyak untuk Bollinger Band-nya tuh. Ada garis bawah, ada garis atas. Jadi ketika dia masuk ke garis atas, itu berarti udah namanya overbought. Jadi setelah overbought dia akan turun. Tapi ketika sudah di dekat-dekat garis yang bawah,
itu disebutnya oversold, makanya dia akan naik lagi gitu. Nah ini adalah tujuan Bollinger Band gitu. Sebenarnya ini banyak indikator gitu untuk kalian melakukan ini gitu. Sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih.